Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa mengikuti pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenankan saya Dwi Yanuar Budi Prasetyo, SPI MSI dengan NIDN 0620018702. Saat ini aktif sebagai dosen aktif di program studi Ilmu Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Izinkanlah saya melanjutkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Yang pertama, berupa identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, jadwal perkuliahan, dan aturan perkuliahan. Yang pertama berupa identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu berupa teknologi hasil perikanan dengan jumlah SKS 3, di mana total materi 2 dan 1 praktikum dengan kode mata kuliah STI 3425B. Semester yang diampu pada mata kuliah ini adalah semester 4 dan sifatnya wajib. Adapun deskripsi mata kuliah teknologi hasil perikanan adalah mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa di semester 4 dengan mempelajari tentang pengolahan baik secara tradisional maupun modern seperti pengeringan, penggaraman, pemindangan, pembekuan, pengalengan, pengolahan rumput laut, pemanfaatan limbah hasil perikanan, serta mempelajari tentang toksikologi hasil perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan pengolahan hasil perikanan secara tradisional dan modern. JPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengertian, metode, dan ciri-ciri pengolahan ikan secara tradisional dan modern. JPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengolahan limbah hasil perikanan yang dapat meningkatkan nilai produknya. JPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi toksikologi hasil perikanan di produk olahan hasil perikanan. Dalam materi pembelajaran akan diadakan 16 kali tatap muka, di mana 2 sebagai ujian, baik berupa ujian semester mid semester maupun ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, sub CPNK, mahasiswa mampu menjelaskan definisi ruang lingkup dan perkembangan teknologi hasil pengolahan ikan dengan materi pembelajaran berupa definisi ruang lingkup dan sejarah perkembangan teknologi hasil perikanan. Pada pertemuan kedua hingga ke-6, sub CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengolahan secara tradisional dengan materi pembelajarannya berupa penggaraman, pemindangan, pengeringan, fermentasi, dan pengasapan ikan. Pada pertemuan ke-7 hingga ke-8, mahasiswa mampu sub CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan atau diversifikasi produk hasil perikanan dengan materi pembelajarannya, prinsip pengolahan yang berpedoman pada fish gel produk beserta beberapa contoh pengolahan seperti surimi, nugget ikan, sosis ikan, bakso ikan, dan yang lainnya. Kemudian pada pertemuan ke-9 hingga ke-11 sub CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan dan pengolahan limbah hasil perikanan dengan materi pembelajaran berupa prinsip dan teknologi pengolahan kitin, kitosan, gelatin, penyamakan kulit, dan hidrolisa protein ikan. Pada pertemuan ke-12 hingga ke-13, sub CPNK yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan dan pengolahan rumput laut dengan materi pembelajaran berupa prinsip dan teknis teknologi pengolahan rumput laut seperti pengolahan agar, karagenan, dodol rumput laut, jenang rumput laut, dan yang lainnya. Pada pertemuan tatap muka terakhir, pertemuan ke-14, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar ruang lingkup dan pemanfaatan toksikologi hasil perikanan dengan materi pembelajaran berupa definisi, jenis, sumber toksik, mekanisme toksikologi, dan pemanfaatan toksik hasil perikanan. Metode pembelajaran yang diterapkan yang berupa delivery yaitu ceramah, diskusi, dan resitasi.
interaksi, discovery learning, presentasi kelompok, dan studi kasus. Untuk asesmen atau penilaian disampaikan pada kontrak pembelajaran. Adapun sistem penilaian berupa praktikum, tugas terstruktur, UTS, UAS, dan partisipasi atau keaktifan mahasiswa, di mana masing-masing komponen seperti praktikum mempunyai bobot nilai 25%, tugas terstruktur 10%, UTS 30%, UAS 30%, dan partisipasi atau keaktifan mahasiswa sebesar 5%. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran luring mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur wa syukurillah, kita dipertemukan lagi dalam kuliah kali ini terkait tentang mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan, di mana materi kali ini membahas tentang hidrolisa protein ikan. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai tatap muka perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar manfaat kuliah ini memberikan manfaat pada kita. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, pertemuan kali ini yaitu tentang pembelajaran ke-11, di mana tentang pengolahan hidrolisa protein ikan. Sebelumnya, saya akan coba menggali dari keterikatan atau ketertahuan kalian kira-kira apa yang dimaksud dengan hidrolisa. Yuk. Belum tahu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di dalam ikan itu senyawa makromolekul atau makronutrisi, yaitu yang namanya protein, yang tersusun dari gugus peptida dan rantai asam amino. Itu yang kita cari tahu dulu. Di situ konsep dasarnya. Nah, ini lambangnya yaitu molekul asam amino dan beberapa molekul asam amino yang diikat dengan rantai peptida. Itu namanya protein. Lalu, nama hidrolisa sendiri yaitu hidro artinya air atau lisis, lisa yaitu pemecahan. Jadi pemecahan dari molekul protein yang tadinya tersusun dari rantai molekul yang berat dan panjang, dia dipecah menjadi bagian-bagiannya yang berupa peptida ataupun asam amino. Nah, lalu kenapa kita mempelajari peptida atau asam amino ini? Nah, ternyata peptida itu mempunyai fungsi biologis, diantaranya sebagai satu antioksidan, antimikroba, antihipertensi, koagulan, dan segala macam hingga imunomodulator. Nah, kira-kira semacam itu kita mempelajari suatu peptida. Nah, adapun metode untuk hidrolisa terdiri dari beberapa, diantaranya hidrolisa dengan enzim, dengan asam, dengan basa, maupun dengan fermentasi mikroba dengan bakteri proteolitik. Nah, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan, silahkan, monggo. Saya bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang bahwasanya hidrolisa itu pemecahan protein ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu apa sih yang keunggulan dari penggunaan enzim pada metode hidrolisa itu sendiri, Pak? Oke, baik. Kita coba mengulik satu ya. Oke. Dari enzim kenapa? Nah, ini alasannya. Yang pertama, enzim itu lebih aman. Tidak toksik atau tidak beracun jika dibandingkan dengan asam maupun basa. Terus yang kedua, enzim sebagai katalisator. Artinya dia mempercepat proses reaksi, akan tetapi kandungan dari enzim ini tidak ikut dalam produk akhirnya. Terus yang ketiga, ini umumnya enzim relatif terjangkau, mudah didapat, serta harganya juga lebih murah. Kemudian yang keempat, hasil dari peptida atau asam amino hasil hidrolisa tersebut tidak banyak yang rusak jika dibandingkan dengan penggunaan asam atau basa. Mungkin dari sini sudah jelas kira-kira. Oke, terima kasih.
Kemudian, nah, lalu protease itu apa? Protease yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein. Didapatkan dari mana? Bisa ekstrak dari saluran pencernaan makhluk hidup atau ikan. Dalam hal ini seperti pepsin, tripsin, atau pankreatin. Bisa juga dari tumbuh-tumbuhan semacam yang kita kenal secara umum. Misal dari daun pepaya, itu namanya apa? Enzim apa? Kurang. Ya betul, papain. Kalau nanas? Nanas, bromelin. Ya betul, oke, semacam itu. Juga dari nanas yaitu bromelin. Dari pepaya, papain. Daun biduri juga ada yang namanya Calotropis gigantea, maupun dari jenis protease-protease lainnya. Makanya kalau kita beli sate kambing itu kan banyak ditutup dengan daun pepaya. Harapannya untuk melunakkan daging itu, atau juga bisa dicampur dengan nanas semacam itu. Nah, protease sumbernya juga selain dari kedua tadi juga dari hasil metabolisme bakteri proteolitik itu sendiri yang sudah banyak dikembangkan atau dipasarkan seperti alkalase, neutrase, endoprotease, dan segala macamnya itu. Dimana mungkin kalian kalau misalnya mau mencoba penelitian ini bisa didapatkan sekarang dengan mudah di toko-toko online kayak gitu, semacam itu sudah bisa. Mungkin ya bervariasi harganya tergantung dengan sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, dalam proses hidrolisa yang paling penting atau perlu kita ketahui yaitu kondisi optimum. Karena dalam hidrolisa ini ada beberapa faktor seperti suhu, lama hidrolisa, pH, serta rasio atau jumlah penggunaan enzim itu. Itu yang paling utama di sini. Tidak menutup kemungkinan dari faktor-faktor yang lainnya juga ada semacam itu. Nah, untuk mengukur suatu keefektifan hidrolisa, biasanya kita menggunakan parameter derajat hidrolisa, atau biasa disebut kalau misalnya di internet atau di jurnal-jurnal artikel itu singkatannya DH atau derajat hidrolisa. Nah, ini contoh beberapa kondisi optimum, artinya setiap enzim yang digunakan dia mempunyai kondisi yang berbeda, baik itu pH, suhu maupun lama waktu yang digunakan. Di sini perbandingan dari suhu dan pH yang digunakan bervariasi. Nah, umumnya kebanyakan memang mendekati suhu netral atau suhu 7. Itu tergantung dari jenis enzimnya. Kemudian suhunya juga kita lihat di sini penggunaannya tidak lebih dari 70 derajat. Alasannya kenapa kira-kira? Sampai menurut saya ya, kalau misalnya kayak suhunya terlalu tinggi itu malah rusak protein nggak sih Pak? Betul, itu yang mendasarinya di situ. Artinya kalau misalnya kita suhu katakanlah 80 derajat di situ, itu protein banyak yang rusak dan akhirnya malah peptida atau asam amino hancur, tidak bisa termanfaatkan. Nah, itu paling ideal di situ. Oke, kemudian, nah ini maaf ini mungkin kurang jelas. Beberapa kondisi dengan penggunaan bahan baku. Nah, bahan baku sendiri itu bisa berupa daging ikan segarnya dari jenis komoditas perikanan maupun hasil limbahnya. Nah, masing-masing jenis ikan yang digunakan di sini, kolom paling kiri, kemudian jenis enzimnya sama parameter. Nah, ini parameter yang digunakan yaitu suhu dan lama hidrolisa. Kemudian referensi yang sudah ada yang menggunakan juga sudah terkait. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal, derajat hidrolisa yaitu salah satu parameter atau alat ukur untuk melihat tingkat keefektifan proses hidrolisa. Artinya apa? Misalnya semakin tinggi, apakah semakin efektif hidrolisa tersebut? Kira-kira bagaimana? Dari pengertian ini. Ayo, silahkan. Yang lain?
Katakanlah range-nya itu 0 sampai 100%. Apakah 100% itu menunjukkan suatu hidrolisa yang baik atau tidak? Ayo, gimana? Pas? Lewat dulu? Oke, kita nanti coba ilustrasikan dari hasil penelitian ya. Oke, ini rumusnya, perhitungannya seperti ini. Nah, ini beberapa metode yang coba kami terapkan pada penelitian kami tahun 2025, yaitu yang kita mencoba dari limbah ikan cakalang, artinya limbah filet yang masih ada tulang dan sedikit dagingnya ini kita hidrolisa menggunakan enzim papain. Kemudian kita coba berbagai kondisi di mana suhu mulai dari 50 sampai 70. Range-nya 10, 10, 50, 60, 70. Kemudian pH menggunakan pH 6 sama pH 7 dan lama waktu hidrolisa kami mencoba menggunakan interval 3 waktu yaitu 90 menit, 180 dan 270. Kemudian mulai dari sini nah ini yang untuk perendaman dengan enzim, kemudian kita panaskan dengan water bath, kita saring, hasilnya bentuknya cairan seperti ini. Kemudian kita kami coba keringkan menggunakan spray dryer dan hasilnya serbuk seperti ini. Nah, setelah kita jadi serbuk, kita uji derajat hidrolisanya, di mana derajat hidrolisa tadi seperti rumus yang di atas, yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan di sini. Makanya dari beberapa kondisi perlakuan, yaitu pH 6, 7, suhu hidrolisa 5, 70, lama hidrolisa 90 menit, 180 dan 270 menit. Kami kalkulasi menggunakan bantuan software response surface methodology. Artinya dalam 3 parameter itu kita masukkan aplikasi dalam sistem komputer, kemudian muncullah hasil yang seperti ini. Nah, ada lengkungan di sini. Nah, yang ada bendera ini adalah suatu titik optimum dari suatu perlakuan atau kondisi yang kita gunakan. Kemudian dihasilkan dari rekomendasi software tersebut muncul pH 6,3, suhu 61 derajat Celcius, waktu hidrolisa 228 menit, dan menghasilkan derajat hidrolisa 85%. Nah, tadi pertanyaannya di awal, apakah 100% itu yang optimal? Oh, berarti apabila semakin mendekati ke arah 100, itu yang menunjukkan derajat hidrolisa yang optimal gitu Pak? Iya, jelas. Di situ. Akan tetapi kondisi 100 itu memang ya hampir sulit untuk dicapai. Karena kita coba dengan menggunakan beberapa aplikasi itu, sistem RSM, hanya grafiknya itu melengkung. Semakin lama bukan semakin naik seperti linier, tapi bentuknya semakin menurun. Artinya apa? Semakin lama itu kan sudah protein terhidrolisa. Nah, semakin lama kan semakin habis. Nah, jadi grafiknya bentuk parabola itu. Nah, yang titik optimum di sini, nah ini kondisi yang optimumnya. Kemudian menghasilkan perbedaan seperti ini. Nah, setelah dari bentuk bubuk, nah kita tadi membahas tentang senyawa bioaktif peptida sebagai antikoagulan, anti kanker, anti tumor. Nah, ini bagaimana kita mengetahuinya? Apabila hidrolisa tersebut mengandung senyawa bioaktif itu, kemudian kita masukkan ke alat uji yang namanya LC-HRMS. Dia kemudian muncul hasil dari sequence atau untaian-untaian protein tersebut, untaian peptidanya. Jadi dari hasil protein kita potong-potong, kemudian menghasilkan tata urutan asam amino yang seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui aktivitas bioaktifnya juga, kami mencoba menggunakan web server atau bantuan software di internet untuk mengetahui aktivitasnya apakah. Nah, kemudian yang coba kami amati teliti yaitu sebagai imunomodulator atau antiinflamatori, anti peradangan. Jadi dia bisa bersifat
meningkatkan daya imun di situ. Itu yang namanya imunomodulator. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kami mencoba dari hasil penelitian kami bagaimana peranan imunomodulatornya hidrolisa protein tersebut pada hewan uji. Kami menggunakan hewan uji yaitu tikus wistar, kemudian dia dikondisikan atau seperti disengaja sakit, tapi dalam kondisi dia disakitkan seperti dia menjadi diabetes. Artinya bagaimana sistem imunnya dia bekerja. Hasilnya, nah ini kondisi diabetesnya tikus. Jadi tikus yang dikondisikan diabetes, dia mempunyai kadar imun yang rendah. Kemudian setelah perlakuan kita berikan hidrolisa protein ikan tersebut dengan dosis 0,8 kg per berat badan sama 1,6 kg per berat badan, ada perubahan yang signifikan terhadap parameter imun pada tikus. Dan dilihat dari TNF-alpha, tumor necrosis factor itu untuk peradangan, antiinflamasi, dan dari tingkat leukosit atau limfositnya. Misalnya kalau kita sedang kondisi sakit, misalnya kita cek lab, itu kan pasti leukositnya tinggi. Nah, itu artinya apa? Dia di dalam tubuh sel darah putih itu bekerja ekstra melawan penyakit, sehingga leukositnya meningkat. Nah, pada kesempatan ini juga kami mencoba melihat dari nilai leukosit dan limfositnya. Kemudian yang kena perlakuan, dia ada penurunan signifikan dibandingkan dengan kontrol yang dikenakan diabetes tapi tanpa menggunakan obat atau hidrolisa. Di situ kita lihat efek dari imunomodulatornya tersebut. Nah, ini dari hasil penelitian ini kami mencoba untuk mendaftarkan hasil penelitian ini, kami coba daftarkan di paten. Dan mudah-mudahan, memang masih lama prosesnya 3 tahun, dan harapannya dari hidrolisa ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat atau pengguna kepentingan yang lainnya. Dengan di sini hidrolisa ini teknik senyawa bioaktif peptida ini masih terbuka sekali untuk pengembangan sebagai anti kanker, anti segala macamnya itu, dan harapannya mahasiswa ini bisa melanjutkan penelitian-penelitian yang lain di situ. Mungkin dari sini silahkan ada pertanyaan. Ya. Untuk pemanfaatan hidrolisa rusak ini itu apa, Pak? Nah, selama ini pemanfaatan hidrolisa itu dia kan sudah dalam bentuk bubuk. Jadi lebih fleksibel dan lebih luas penggunaannya. Bisa untuk tambahan pangan, untuk campuran crackers, campuran mie, dan yang lagi yang sedang booming saat ini yaitu, kalian pernah dengar susu ikan? Ya. Nah, itu campurannya adalah hidrolisa protein ikan tersebut. Makanya di sini harapan kami rekan-rekan mahasiswa ini bisa melanjutkan penelitian atau untuk mengembangkan dari hidrolisa ini, proses hidrolisa ini. Mungkin dari saya seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silahkan. Cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.